Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 613. Pada pukul 10 malam, ketika Xiao Tian sedang menstabilkan kekuatan tempur yang meningkat pesat di Tang Mansion, di luar Tang Mansion, Yang Xia menyerbu ke dalam Tang Mansion dengan ekspresi panik dan bahkan ketakutan. Dengan berakhirnya kesengsaraan besar Kaisar Tianxia, aura di tubuh Yang Xia telah mencapai puncak kesengsaraan kedua, dan aura unik matahari di tubuhnya menjadi semakin kuat. Tetapi pada saat ini, duo Yang Xia, yang berada di puncak bencana kedua, jauh lebih kejam daripada dua puncak bencana biasa karena budidaya kungfu matahari agung, dan benar-benar bergegas ke Tang Mansion dalam ketakutan dan kepanikan. Hah. Puan Yang. Kemarilah. Xiao Tians, yang berdiri di atap rumah Tang, mengerutkan kening setelah merasakan aura Yang Xia, dan mengulurkan tangannya untuk menangkap tubuh Yang Xia. Ketika Yang Xia merasakan aura Xiao Tians, dia tidak melawan dan membiarkan Xiao Tians menangkap tubuhnya di atap gedung. Setelah bertemu langsung dengan Xiao Tians, kepanikan Yang Xia agak mereda. Xiao Tians benar-benar tidak tahu hal apa yang terjadi yang membuat Yang Xia, orang kuat di puncak bencana kedua dan penguasa 10.000 sekte di Tianxia, ketakutan seperti ini. Xiao Tians langsung melambaikan tangannya, dan energi Tuan Dao yang sangat murni menembus ke dalam tubuh Yang Xia. Bantu Yang Xia menstabilkan pikirannya. Lalu dia membuka mulutnya dan bertanya pada Yang Xia. Puan Yang, Anda adalah orang kuat di puncak kesengsaraan kedua. Anda tidak akan panik seperti ini. Dilihat oleh orang lain akan mempengaruhi kepercayaan diri semua orang. Anda tiba-tiba datang kepada saya dengan tergesa-gesa, ada apa dengan Anda? Xiao Tians mengerutkan kening dan bertanya pada Yang Xia. Yang Xia hanya ingin berbicara dengan Xiao Tians, tetapi setelah dia merasakan aura di tubuh Xiao Tians, dia segera membuka mulutnya lebar-lebar dan bertanya pada Xiao Tians dengan tidak percaya, Xiao. Kaisar Xiao, kamu bangkrut hingga 3 kesengsaraan berada pada puncaknya. Itu tidak lebih dari yang dipikirkan Yang Xia, karena aura di tubuh Xiao Tians saat ini berada di puncak 3 kesengsaraan. Tak jauh berbeda dengan Di Yu dan Di Qiong yang kita lihat pagi ini. Xiao Tians mengangguk ketika dia mendengar ini dan berkata, baiklah, saya memiliki beberapa wawasan baru tentang jalan Tuan, dan itu telah meningkat sedikit. Oke, Master Sekte Yang, ceritakan tentang Anda. Mendengarkan kata-kata Xiao Tians, Yang Xia masih sangat terkejut. Ia berhasil menembus level teratas di dunia ini. Setelah beberapa saat, Yang Xia menahan detak jantungnya dan berkata kepada Xiao Tians, Kaisar Xiao, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo pergi ke benua barat. Pergi ke benua barat, di atas awan. Saya akan pergi ke benua barat. Pergi ke benua barat, di atas awan. Saya akan pergi ke benua barat. Pergi ke benua barat, di atas awan. Saya akan pergi ke benua barat. Pergi ke benua barat, di atas awan. Saya akan ikuti kamu lagi. Jelaskan. Xiao Tians tidak bisa menahan cemberutnya ketika dia mendengar ini, dan bertanya pada Yang Xia, Master Sekte Yang, ini sudah larut malam, apakah kamu harus pergi ke benua barat untuk mengatakannya? Tidak bisakah kamu mengatakannya di sini? Apakah sangat penting? Yang Xia mengangguk dengan ekspresi yang sangat serius dan berkata, baiklah, Kaisar Xiao, percayalah. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Ini tentang matahari yang sangat besar di langit. Xiao Tians berpikir sejenak, dan setelah mengirim pesan ke Gao Weiwei, dia membawa Yang Xia dan bergegas langsung ke langit, lalu berlari menuju benua barat. Hanya dalam 10 menit, Xiao Tians membawa Yang Xia ke benua barat. Pada saat ini, di area asli Departemen Perang Macan Hitam di benua barat, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Xiao Tians dan Yang Xia berdiri di atas awan yang tinggi di langit, dan keduanya memandang matahari di atas kepala mereka. Melihat lurus ke depan, Yang Xia berdiri di samping Xiao Tians, memandangi matahari besar di langit yang tidak tahu seberapa jauhnya, dan berkata, Kaisar Xiao, kamu. Menurutmu matahari sebesar ini, apakah akan menjadi matahari yang kuat? Orang. Hah. Itu adalah patung yang jauh melebihi apa yang kita ketahui sebagai orang kuat setelah kematian. Ketika Xiao Tians mendengar ini, hatinya gemetar, belum lagi dia telah memikirkan masalah seperti itu sebelumnya ketika dia sedang melihat matahari. Dan lebih dari sebulan yang lalu, ketika Xiao Tians dan sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianxia baru saja keluar dari domain Dao Kaisar sejati yang pertama. Saat itu, Xiao Tians sedang memikirkan masalah ini sambil melihat matahari besar di langit. Pada saat ini, saat Yang Xia berbicara, dia melepaskan bayangan matahari di puncak bencana kedua di langit. Sosok yang mengesankan di puncak kesengsaraan kedua berukuran 1000 kaki. 1000 kaki sama dengan 3000 meter, atau sekitar 3 kilometer. Ini sudah sangat besar. Yang Xia, sambil melepaskan bayangan auranya sendiri, berkata kepada Xiao Tians, Kaisar Xiao, Anda tahu, bayangan matahari besar kita sebesar ini di puncak kesengsaraan kedua. Lalu, matahari besar itu, artinya sedikit lebih besar, kan? Xiao Tians sangat terkejut. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak mungkin.
Saat berikutnya, Xiao Tians mengangkat tangannya dan menunjuk ke matahari besar di langit di kejauhan dan berkata kepada Yang Xia, Tuan Yang. Tahukah Anda, menurut pengamatan sains dan teknologi modern, seberapa besar matahari yang sangat besar? Tanpa menunggu jawaban Yang Xia, Xiao Tians menelan ludahnya karena terkejut dan berkata itu. Ini lebih besar dari seluruh dunia Departemen Perang, bahkan ribuan kali lebih besar. Jadi ini tidak mungkin. Yang Xia menyingkirkan bayangan matahari besar di belakangnya, menatap matahari besar yang tidak tahu seberapa jauh jaraknya, dan berkata, seharusnya. Benar. Hanya saja luasnya jauh di luar imajinasi kita. Petik 2. Tubuh Xiao Tians bergetar hebat lagi. Yang Xia terus berbicara, Kaisar Xiao, aura orang kuat dari 3 kesengsaraan di dunia Departemen Perang adalah dari 1000 kaki hingga 9000 kaki, 10.000 kaki. Dan tidak ada orang kuat di 4 kesengsaraan di dunia Departemen Perang. Sejak zaman kuno, tidak peduli apapun seni bela diri dibagi menjadi 3 tahap. Apakah itu berarti orang kuat di kesusahan keempat jauh lebih kuat daripada orang kuat di kesusahan ketiga? Lebih kuat. Jadi, justru karena pembangkit tenaga listrik 4 kesengsaraan begitu kuat sehingga tidak ada yang pernah menembus pembangkit tenaga listrik 4 kesengsaraan dalam sejarah dunia Departemen Perang. Semakin banyak Yang Xia berbicara, semakin cerah matanya, dan nadanya semakin cepat. Bagaimana dengan orang kuat 5 kesengsaraan yang lebih kuat dari 4 kesengsaraan? Dan bagaimana dengan alam legendaris Kaisar Manusia yang berada di atas 5 kesengsaraan? Di atas Raja Manusia. Xiao Tians berkata dengan hampa, di atas Raja Manusia. Alam Kaisar Manusia. Tapi itu jauh dari tingkat matahari. Itu terlalu besar. Energi yang dikandungnya, bahkan melintasi batas yang tak ada habisnya. Bahkan jika itu menyinari tanah dunia Departemen Perang, itu bisa membawa vitalitas yang besar ke negeri ini. Jadi, seharusnya, itu tidak mungkin. Xiao Tians tidak berani memikirkannya lebih jauh saat ini, karena apa yang dikatakan Yang Xia benar. Akankah masa depannya terus maju? Tidak pernah berakhir. Pergi ke dunia tempat Ling dan Kong Xuan berada. Xiao Tians menggelengkan kepalanya di dalam hatinya dan dengan cepat mengakhiri pemikiran itu. Karena, dia tidak ingin pergi. Dia sangat lelah, dan dia tidak ingin mengejar itu sama sekali, apa puncak dari dunia seni bela diri. Keinginan terbesarnya adalah tinggal di Tianxia dan menjalani kehidupan yang tenang. Sesederhana itu. Jadi, saat berikutnya, Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, menekan pikiran rumit di dalam hatinya, dan berkata kepada Yang Xia sambil tersenyum, haha. Tuan Yang, jangan terlalu banyak berpikir, itu terlalu jauh. Tentu saja, jika Anda ingin pergi, Tuan Yang, di masa depan lakukanlah jika Anda ingin mencapai puncak. Saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi itu hanya akan terjadi setelah pertempuran yang menentukan di dunia Departemen Perang. Yang Xia mengangguk, matanya masih rumit, tapi untungnya dia tidak melanjutkan topik matahari dengan Xiao Tians. Melihat suasana hati Yang Xia telah sangat stabil, Xiao Tians sedikit mengernyit dan bertanya pada Yang Xia, kalau begitu Tuan Yang, bisakah Anda memberitahu saya sekarang? Mungkinkah Anda hanya ingin memberitahu saya tentang matahari? Lalu, Anda baru saja menyeret saya sejauh ini. Yang Xia menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Xiao Huang, setelah saya menerobos ke puncak bencana kedua hari ini, sebuah pemandangan melintas di beberapa warisan matahari besar yang saya peroleh. Pemandangan menakutkan lainnya. Ketika Yang Xia mengatakan ini, tubuhnya gemetar 2 kali. Xiao Tians juga menjadi serius. Adegan yang bisa menakuti pahlawan yang tak tertandingi seperti Yang Xia pastilah tidak sederhana. Untuk sesaat, aura Tuan Dao Xiao Tians menutupi tubuh Yang Xia dan terus membantunya menstabilkan pikirannya. Xiao Tians mengangguk dan memberi isyarat kepada Yang Xia untuk melanjutkan. Yang Xia juga mengangguk dan melanjutkan, di gambar itu, saya melihat mayat. Mayat. Xiao Tians mengerutkan kening. Ya, itu hanya mayat. Yang Xia memandang matahari di atas kepalanya dengan kaget dan berkata, mayat yang aku bahkan tidak tahu seberapa besar, seberapa kuat auranya, dan aku tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkannya. Dia melayang dari kehampaan tak berujung di kejauhan, dan mayat yang jatuh di dekat dunia Departemen Perang beberapa tahun yang lalu. Bab 614. Mayat. Mayat mengambang di dunia Departemen Perang dari langit luar angkasa. Gumam Xiao Tians. Yang Xia menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, tidak, bukan karena mayatnya melayang ke dunia Departemen Perang, tetapi dunia Departemen Perang menghantam tubuhnya. Apa? Maksudmu mayat itu lebih besar dari seluruh dunia Departemen Perang? Xiao Tians bertanya pada Yang Xia dengan kaget. Yang Xia menarik napas dalam-dalam, mengangguk dengan ekspresi serius dan berkata, ya, gambaran yang saya lihat adalah bahwa seluruh dunia Departemen Perang, bahkan jantung dari mayat itu, tidak dapat dibandingkan. Mayat itu terlalu besar. Itu terlalu besar. Ini sangat besar sehingga kita berada di dunia perang, tetapi dengan penglihatan kita bahkan tidak dapat melihat ukuran penuhnya. Sebagian tubuhnya terintegrasi dengan dunia perang, tetapi lebih banyak bagian tubuh tetapi berada di luar dunia Departemen Perang. Terselubung dalam kehampaan gelap tak terbatas. Sangat besar, abadi. Yang Xia memandang Xiao Tians dengan sangat bingung dan berkata, Kaisar Xiao, kamu berkata.
Kamu berkata, apakah kami terlihat seperti parasit di tubuh orang lain? Pada saat ini, pikiran Yang Xia sepertinya runtuh karena perasaan Xiao Tianzi. Sebagai pemimpin sekte terkuat dalam sejarah sekte Liang, Yang Xia adalah putra takdir Tianxia dari generasi sebelumnya dan pahlawan yang tiada taraf. Tetapi bahkan orang kuat seperti dia pun terkejut sampai pingsan setelah mengetahui beberapa kebenaran tentang seluruh dunia Departemen Perang. Xiao Tianzi juga menarik napas dalam-dalam. Jika apa yang dikatakan Yang Xia benar, maka dia akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang rahasia utama dunia Departemen Perang. Saat berikutnya, aura Tuan Dao Xiao Tianzi memenuhi udara, membantu Yang Xia menstabilkan pikirannya. Xiao Tianzi mengulurkan tangan dan menepuk bahu Yang Xia dengan kuat, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hah? Kaisar Xiao, kamu. Mengapa kamu tertawa? Apakah kamu tidak terkejut dengan kebenaran ini? Yang Xia bertanya pada Xiao Tianzi dengan bingung. Ingat dalam 1 detik. Xiao Tianzi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apakah ini mengejutkan? Ya, tentu saja mengejutkan. Tapi terus kenapa? Puan Yang, kamu terlalu sombong untuk meremehkan dirimu sendiri. Bahkan jika ada orang yang sangat kuat di alam semesta ini, bahkan jika langit matahari besar di kedalaman benar-benar diubah oleh kehidupan dan kematian orang kuat. Lalu kenapa? Hah? Xiao Tianzi menatap Yang Xia dengan percaya diri. Yang Xia menatap mata Xiao Tianzi dan merasakan temperamen mendominasi dan percaya diri yang muncul dari Xiao Tianzi pada saat itu. Untuk sesaat, Yang Xia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Xiao Tianzi mengabaikan Yang Xia dan melanjutkan, ya, lalu kenapa? Guru Yang, sudah berapa lama kita, orang-orang kuat di Tianxia, berlatih? Kita telah mencapai level ini. Jika ada orang yang lebih kuat di alam semesta, adapun ke depan, jika kita terus melangkah maju, bukan tidak mungkin bisa tercapai. Ini hanya masalah waktu, ini hanya masalah apakah kamu memikirkannya atau tidak. Mengenai kebenaran yang baru saja kamu katakan kepadaku, aku rasa pada dasarnya aku telah menebak beberapa rahasia dunia Departemen Perang dan dunia gelap. Petik 2. Setelah Xiao Tianzi mengucapkan beberapa patah kata pada dirinya sendiri, dia membuka mulutnya dan bertanya pada Yang Xia, Sekte Guru Yang, kapan Anda bisa menerobos bencana ketiga? Menurut perkiraan Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Apakah sulit? Petik 2. Yang Xia mengerutkan kening dan berpikir sejenak lalu berkata, menerobos 3 kesengsaraan. Kekayaan nasional Tianxia telah meningkat tajam sekarang. Kaisar Xiao, saya merasa bahwa kekuatan takdir nasional di tingkat puncak dinasti kekaisaran dapat mendukung beberapa 3 kesengsaraan yang kuat. Saya merasa dalam beberapa hari, saya pasti akan mampu menembus 3 kesengsaraan. Lagi pula, saya masih memiliki warisan matahari besar yang diterima Sekte Liang. Berapa hari yang dibutuhkan? 3 hari, menurut saya. Setelah 3 hari, saya merasa akan mampu mencapai tingkat 3 kesengsaraan. Xiao Tianzi mengangguk dan berkata, baiklah, 3 hari tidak apa-apa. Tetapi setelah kamu menerobos 3 kesengsaraan, kamu harus terus menerobos ke atas. Sebelum pertempuran terakhir, kamu dapat menerobos sebanyak yang kamu bisa. Capai batasnya. Kalau begitu, mari kita lakukan pertempuran terakhir. Setelah Yang Xia terdiam beberapa saat, dia bertanya lagi pada Xiao Tianzi, Kaisar Xiao, kapan pertempuran terakhir di dunia Departemen Perang akan terjadi? 7 hari atau 10 hari kemudian. Xiao Tianzi melirik secara mendalam ke tanah Departemen Perang Dunia. Dia sedang menjelajahi situasi kehendak dunia Departemen Perang. Pada saat ini, menurut pelantikan Xiao Tianzi, 3 penghalang asli keinginan duniawi yang ada jauh di bawah tanah di 5 dinasti semuanya telah menghilang. Dengan kata lain, selama di Qiong Mao, pasukan dinasti kekaisaran kegelapan di bawah di Qiong dapat datang ke dunia tanpa hambatan apapun dan menyerang 5 dinasti kekaisaran. Namun Xiao Tianzi yakin dalam hatinya bahwa Kaisar Qiong tidak akan menyerang 5 dinasti kekaisaran pada tahap ini. Karena dalam pelantikan Xiao Tianzi, di dunia gelap di bawah saat ini, nasib seluruh dunia gelap juga menyatu. Dengan kata lain, dunia kegelapan juga ingin mendirikan dinasti langit kegelapan sebelum pertempuran terakhir. Setelah menghitung beberapa saat, Xiao Tianzi berkata kepada Yang Xia, jika apa yang saya rasakan benar, sekarang di dunia gelap, 3 kaisar kegelapan, Kaisar Qiong, Kaisar Yu, dan Kaisar Zhou, telah mulai menyatukan dinasti surgawi dalam dunia gelap. Titik. Waktu persiapan untuk promosi dinasti surgawi akan lebih lama, akan memakan waktu sekitar 10 hari. Jadi, 10 hari dari sekarang, pertempuran terakhir akan terjadi setelah 10 hari. Yang Xia terkejut lagi, membuka mulutnya lebar-lebar, dan bertanya pada Xiao Tianzi, Kaisar Xiao, maksudmu, di dunia gelap, mereka juga ingin mendirikan dinasti kegelapan. Xiao Tianzi mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, baiklah, jadi pertempuran terakhir pasti akan sangat kejam dan tidak mudah untuk dilawan. Orang kuat terbaik di dunia saja tidak cukup. Senior, penguasa kuil surgawi, saya merasa dia dapat mencapai puncak 3 kesengsaraan sebelum pertempuran terakhir. Raja 4 tiang kuil surgawi di bawahnya juga harus mampu mencapai 3 kesengsaraan. Tapi ini tidak cukup. Yang terbaik adalah orang-orang kuat di generasi kita memanfaatkan promosi kekayaan nasional untuk mencapai level tertinggi. Puan Yang, Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain.
Tugas Anda adalah untuk berada di tahap akhir. Dalam 10 hari ini, kami akan berusaha untuk mencapai tahap tengah dari 3 kesengsaraan, sebaiknya sampai ke tahap akhir dari 3 kesengsaraan. Xiao Tians berkata dengan penuh tekad. Yang Xia menarik napas dalam-dalam, dan setelah terdiam beberapa saat, dia membungkuk pada Xiao Tians dan pergi. Seperti yang dikatakan Xiao Tians, Yang Xia, sebagai putra takdir generasi Tianxia sebelumnya, harus meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat tengah 3 kesengsaraan, atau tahap akhir 3 kesengsaraan sebelum pertempuran terakhir. Setelah Yang Xia pergi, Xiao Tians mengangkat kepalanya dan menatap matahari asli jauh di langit untuk waktu yang lama. Menurut perhitungan Xiao Tians, barisan ahli top di belahan dunia ini dapat dipromosikan ke puncak 3 kesengsaraan. Ayahnya Xiao Su juga harus dapat dipromosikan ke puncak 3 kesengsaraan, ditambah miliknya sendiri Tuan yang berada di puncak jalan 3 kesengsaraan. Jika Anda menghitungnya seperti ini, jika tidak ada orang kuat tersembunyi di puncak 3 kesengsaraan di sisi dunia gelap, maka kekuatan tertinggi kedua belah pihak akan seimbang. Kemudian Yang Xia, Wan Tianshui, Kaisar Hitam, dan Dao Yi, 4 pahlawan tak tertandingi di dunia ini, semuanya harus mampu maju ke tahap akhir 3 kesengsaraan. Henry dan Hill, keduanya bergabung menjadi dinasti Tianxia, dan mereka seharusnya mampu mencapai tingkat 3 bencana. Lalu ada kegelapan, perang, pembantaian, dan penghancuran, serta Raja Surgawi 4 kutub dan Jiwer dari kuil Surgawi. Orang-orang ini memiliki harapan besar untuk menembus tingkat 3 kesengsaraan, dan masing-masing dari mereka memiliki keberuntungan yang sangat kuat. Lalu ada orang-orang tua dari Departemen Perang Tianxia, Qin Wu, Liu Che, Zudi, dan negara-negara berperang panjang. Mereka juga harus memiliki harapan untuk menerobos bencana ketiga. Terakhir, ada Kong Chang dan Tang Yun. 10 hari kemudian, Tianxia akan menyerang dinasti Surgawi. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka dalam pertempuran terakhir yang menentukan, Xiao Tians akan memiliki banyak orang kuat dari 3 kesengsaraan. Benar-benar mencapai puncak dan periode paling gemilang dalam sejarah dunia Departemen Perang. Dan jika, dengan tingkat kekuatan seperti itu, pada akhirnya masih gagal, maka tidak akan ada harapan bagi dunia Departemen Perang di masa depan. Secerca pemahaman melintas di hati Xiao Tians lagi. Tuan Dao di tubuhnya masih meningkat secara halus setelah mencapai puncak 3 kesengsaraan. Tapi seperti yang dikatakan Yang Xia, 3 kesengsaraan dan 4 kesengsaraan adalah 2 tingkat. Perbedaannya sangat besar, dan tidak mudah untuk menerobosnya. Misalnya, di dunia gelap, lebih dari 2000 tahun telah berlalu. 3 kaisar kegelapan tertinggi dan terkuat, Kaisar Yu, Kaisar Qiong, dan Kaisar Zhou, masih berada di puncak 3 kesengsaraan, dan belum menerobos ke sana. Tingkat kesengsaraan keempat. Setelah Xiao Tians tinggal di udara beberapa saat, dia langsung mendarat di markas besar 5 dinasti kekaisaran. Karena kita semua datang ke benua barat, sebaiknya kita mampir ke 5 dinasti kekaisaran. Pada saat ini, dalam 5 dinasti kekaisaran, Hill, beruang putih, William pertama, Louis kedua dan Baki, 5 orang terkuat, serta lebih dari selusin ahli tingkat raja, berada di ruang konferensi, mempersiapkan diri secara intensif untuk pertemuan tersebut. 5 kaisar dinasti, semuanya digabung menjadi dinasti Kaisar Tianxia. 3 jam yang lalu, ketika kekayaan dan kekayaan nasional dari 5 dinasti kekaisaran semuanya terhubung dengan tanah Tianxia dan Jiushu. Sekelompok ahli terkemuka dari 5 dinasti kekaisaran menerima masukan tentang nasib nasional kekaisaran Tianxia. Semua orang mendapat sedikit dorongan. Hill secara langsung dipromosikan ke tahap akhir Raja Manusia Kesengsaraan kedua, dan maju menuju puncak kesengsaraan kedua. Beruang putih juga telah mencapai bencana kedua, dan William pertama, Louis kedua, dan Baki semuanya telah mencapai tahap akhir bencana pertama. Pada saat ini, ketika Hill sedang mengatur pertemuan orang-orang berkuasa, sosok Xiao Tians tiba-tiba muncul di ruang konferensi. Muncul di belakang semua orang. Setelah Hill dan yang lainnya bereaksi, mereka segera menoleh ke Xiao Tians dan membungkuk dengan penuh hormat, "Saya akan memberi penghormatan kepada Kaisar Xiao." Setelah Xiao Tians mengamati aura semua orang untuk beberapa saat, senyuman muncul di wajahnya, dan dia berkata sambil tersenyum, "Sepertinya semua orang telah membaik, dan itu adalah hal yang baik." Hill segera berkata dengan hormat, "Kaisar Xiao, sama-sama. Kami di sini hari ini hanya karena kebaikan Kaisar Xiao." Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Baiklah, Hill, tidak ada orang luar sekarang, jadi izinkan saya mengajukan satu pertanyaan, apakah Anda memiliki keluhan tentang penggabungan 5 dinasti kekaisaran ke dalam Tianxia kita?" Hill tidak berbicara, sementara beruang putih di sampingnya menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Xiao Tians, "Kepada Kaisar Xiao, sebelumnya, kami mungkin memiliki ide lain di benak kami, tetapi sekarang saya tidak memiliki keluhan apapun." William pertama juga berkata dengan cara yang sangat rumit, "Baiklah, Kaisar Xiao, Anda benar. Hanya ketika dunia Departemen Perang bersatu sepenuhnya kita dapat mengalahkan musuh. Dan dunia Departemen Perang telah berperang dari zaman kuno hingga saat ini. Ini juga saatnya digabung bersama." Xiao Tians memandang Baki sambil tersenyum dan berkata, "Baki, bagaimana denganmu? Jika Master Sekte Yang dan saya tidak menekan Departemen Perang Tianchan Anda sebelumnya, masa depan Departemen Perang Tianchan Anda mungkin akan berbeda."
Baki tersenyum sangat canggung dan menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. Kaisar Xiao bercanda, Departemen Perang Tianchan bisa seperti sekarang ini, semua karena Kaisar Xiao mengabaikan dendam masa lalu. Dan sekarang sangat bagus, dan saya sangat mempercayainya. Saya menunggu untuk mengikuti Kaisar Xiao. Kaisar Xiao. Bisakah kita melihat masa depan yang lebih jauh? Baki berkata dengan mata yang dalam. Bisa dibilang, Baki berasal dari era yang sama dengan Tang Yun. Oleh karena itu, visi Baki lebih dalam dari yang lain. Xiao Tians mengangguk, menatap semua orang dan berkata, oke, tanpa basa-basi lagi, karena semua orang telah bergabung sekarang. Maka saya akan mengajukan beberapa tuntutan lagi. Kalian 5 departemen lama, dalam 7 hari, Hill. Anda harus menerobos ketiga bencana, orang-orang lainnya harus dipromosikan ke tingkat apapun yang mereka bisa, sebaiknya mereka semua berada di atas 2 bencana. Hill, beruang putih, William pertama, Louis kedua, dan Baki, setelah mendengar kata-kata Xiao Tians, mereka semua buru-buru membungkuk dan mengangguk lagi, kami tidak akan mengecewakan Kaisar Xiao. Xiao Tians mengangguk dan berdiri untuk pergi, tetapi saat dia hendak pergi, Xiao Tians berkata kepada 4 orang kecuali Hill, William, Bai Xiong, Louis, dan Baki, kalian berempat masing-masing adalah dinasti teratas sebelumnya. Komandan, masuk akal jika kalian berempat memiliki secercah harapan untuk mencapai 3 kesengsaraan. Aku hanya mengatakannya dengan santai, terserah kamu. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia pergi. Bagi suku-suku tua dari 5 dinasti kekaisaran ini, baginya, akan baik-baik saja selama Hill bisa menerobos bencana ketiga sebelum pertempuran yang menentukan. Adapun yang lain, seperti William Louis dan lainnya, dia, Xiao Tians, akan terkejut jika dia bisa menerobos bencana ketiga tanpa mengajukan tuntutan lebih lanjut. Setelah Xiao Tians meninggalkan markas besar 5 dinasti kekaisaran, dia bergegas menuju dinasti kekaisaran Singa di benua tengah. Sekarang setelah kami keluar malam ini, kami telah menyelesaikan semuanya. Setelah Xiao Tians pergi, Hill menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke arah Bai Xiong. William dan yang lainnya berkata, beberapa saudara tahu, Tianxia akan dipromosikan menjadi dinasti surgawi dalam 10 hari. Ini adalah peristiwa terbesar di dunia Departemen Perang. Dalam sejarah. Kalian. Jangan lewatkan kesempatan ini, kalian harus maju ke bencana ketiga. Setelah Hill selesai berbicara, dia melihat ke arah yang dituju Xiao Tians dan bergumam karena jika kamu tidak bisa mengikuti tim, kamu akan tersingkir di masa depan. Ini adalah kaisar manusia sejati, kaisar manusia masa depan. Bersambung.